Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu untuk hari ini. Kami boleh bangun dari tempat tidur kami masing-masing dan kembali memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tidak mengurangi rasa sukacita kami walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, biar kami bisa mengerti isi firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi adik-adik. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14 ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Allah Bapa di dalam surga, Allah yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menjaga semua anak-anak di rumah kami masing-masing Tuhan, membuka hati dan pikiran Tuhan, menyiapkan hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau juga yang memelihara hamba Tuhan, setiap perkataan hamba Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Kakak baca, kamu ikuti di rumah ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Jakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Adik-adik, Kamis yang lalu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, ada 11 murid ya waktu itu yang diajak Tuhan ke sebuah bukit. Lalu mereka, murid-murid Tuhan Yesus, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus terangkat ke surga. Mereka menengadah dengan heran, dengan takjub, dengan perasaan luar biasa. Bayangkan Tuhan Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka, tiba-tiba naik, dia ikuti sampai ke atas. Ya. Lalu pada saat ini, Kisah Rasul menyampaikan kepada kita bahwa murid-murid itu beranjak dari situ. Tuhan Yesus sudah di surga. Ya. Untuk apa Tuhan Yesus di surga? Untuk menyiapkan tempat buat kita. Ya, sukacita. Kamu juga menjadi saksi bahwa kita akan sampai ke surga karena Tuhan Yesus sudah ada di sana menyiapkan tempat bagi kita. Nah, setelah itu murid-murid pergi meninggalkan bukit itu, kembali ke Yerusalem. Tadi kita baca seperjalanan Sabat jauhnya. Jadi kira-kira seminggu ya, mereka berjalan dari tempat itu menuju ke Yerusalem. Mereka naik ke sebuah ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka berkumpul di sana, ya. Apa yang mereka lakukan setelah melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga? Apakah mereka menjadi sedih? Lalu tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan mereka? Oh, tidak. Ya. Tidak, karena Tuhan sudah memberikan kepada mereka kuasa. Tuhan sudah memberikan kepada mereka anugerah, ya, sehingga mereka pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus bersama dengan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus merasa sehati, sepikir, mereka jadi lebih dekat, ya. Selama ini sejak Tuhan Yesus ditangkap, dibunuh, mereka galau, mereka bagaimana situasi ini. Tapi ketika Tuhan memberkati mereka, Tuhan terangkat, Tuhan mengatakan, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, saat ini juga anak-anak juga harus mengetahui itu, harus menyadari itu. Bagaimana kita diberkati oleh Tuhan sampai akhir zaman. Lalu murid-murid bersama-sama berdoa, bertekun, bersekutu. Ya, mereka sama-sama membaca firman Tuhan, mereka berdiskusi, mereka melakukan hal-hal kebaikan bersama-sama, ya. Setiap persoalan, pergumulan yang mereka hadapi, mereka datang kepada Tuhan melalui doa. Jadi adik-adik, yang akan disampaikan firman kepada kita, ketika kita akan menghadapi suatu masalah, baik itu sukacita, baik itu pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Ya,
datanglah kepada Tuhan melalui doa. Dengan doa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita menyampaikan kepada Tuhan. Nanti Roh Tuhan akan membimbing kita, ya, akan memberkati kita, akan menuntun kita untuk dapat melakukan semua perkara-perkara kita tadi, ya. Sehingga kalaupun kita sukacita, tidak lupa kepada Tuhan. Itu adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau kita bersedih, kita tidak hidup dalam kesedihan yang dalam, tetapi menyerahkannya kepada kuasa Tuhan. Kalau kita atau kamu menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupanmu, maka Tuhan akan memberikan hal-hal yang berkualitas untuk kamu. Makanya tadi kakak katakan, apapun yang kita mau lakukan, doa dulu, serahkan dulu kepada Tuhan, ya, minta dulu pertolongan Tuhan, pasti akan dibimbing. Murid-murid bersama-sama berdoa, murid-murid bersama-sama bersekutu, anak-anak juga seperti itu, ya, saling mendoakan. Doakan orang tuamu, doakan namang pendeta, doakan kakak-kakak sekolah minggu, ya, doakan semuanya. Doakan keluargamu, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Amin. Kita mau berdoa bersama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami Tuhan datang ke hadirat-Mu untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan Tuhan firman yang sampai kepada kami hari ini Tuhan, yang Kau sampaikan melalui KBRI Tuhan, bahwa murid-murid bersekutu bersama-sama berdoa. Engkau juga membimbing kami semua Tuhan, anak-anak-Mu sekolah minggu AKBP Mustika Jaya. Engkau berkati dengan ketaatan, ketekunan dalam berdoa, sehingga apapun yang akan kami hadapi Tuhan, apapun yang akan kami pergumulkan, juga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh menyerahkannya kepada Engkau, boleh bersandar penuh kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami boleh tetap bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapa yang kami lakukan, yang tidak berkenan kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kisah Para 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita nyanyi bersama-sama. Oh ya, persembahannya boleh diserahkan ke Amang Sintuawitnya masing-masing. Jangan lupa ya, kita nyanyi bersama-sama Betapa Hatiku.
Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.